Kami berharap anggaran ini dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Oke, tapi kalau untuk dari masyarakat sendiri, apa manfaatnya sebenarnya ketika ada pemekaran desa? Banyak manfaatnya. Kalau hanya diperuntukkan oleh satu desa, tidak dipecah, maka hanya cukup untuk membangun sekian meter. Maka kewajiban daerah akan mengalokasikan anggaran kepada semua desa. Kami kepingin perjalanan antar desa ini ya tidak saling tertinggal. Ayo sama-sama bareng-bareng kita awasi. Halo sedulur Kompas TV, piye kabare? Senang banget hari ini kita ketemu lagi di podcast saja Sapa Jatim. Dan kita masih akan membahas soal informasi terkini dan juga profil masyarakat di Jawa Timur. Dan kali ini saya Virgianti Kusuma sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Tamu kita hari ini yaitu seorang anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Haji Misri Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Ji. Aduh, terima kasih sudah hadir di Baik, Sapa Jatim. Ini sama-sama. sudah kali kedua ya Pak ya? Kali kedua. Hadir di Sapa Iya, Jatim, iya. di Saja, podcast Saja namanya. Nah ini saya baca Bapak ini punya panggilan khusus yang Kangri. unik ya, Kangri ya. Saya kira Bapak ini keturunan Korea atau Jawa Barat Pak, namanya kok Kangri. Kenapa sih Pak milihnya kok Kangri? Iya, jadi kebetulan saya ingin membumi dengan masyarakat kami ya. Ponorogo ini kan masyarakatnya lebih di daerah-daerah ya. Pacitan juga sama, Trenggalek juga sama. Jadi kalau nama ini tidak menjadikan jarak antara kami wakil dengan masyarakat. Kenapa Cukup- Kang, bukan cukup- Mas gitu? Iya, jadi memang kami lahir dari orang desa. Ya, banyak masyarakat kami yang di desa itu lebih menyebut saya dikala saya pulang ke desa saya itu bukan Mas, Oh. tapi lebih kepada Kangri. Oh gitu. Sehingga nama Kangri ini kami abadikan sebagai nama yang melekat ya setiap ada agenda, ada acara. Oh memang warga Ponorogo tuh kalau yang dituakan dipanggilnya Kang gitu ya? Enggak juga. Enggak juga? Jadi memang Apa mirip bintang memang drakor nama gitu Pak? Kangri ini lebih mudah dihafal, lebih mudah dikenal, lebih mudah bagaimana menjaga tidak ada rasa jarak atau tidak ada rasa sungkan di antara saya sebagai wakil dengan masyarakat. Kangri. Kangri. Iya. Terus juga ada jargon Kangri. Siap. Maksudnya gimana tuh Pak? Iya, jadi kebetulan di Partai Demokrat, Mas AHY punya jargon ya, siap, ya, sehingga siap ini bagi kami siap untuk bagaimana membantu. Dikala saya dibutuhkan oleh warga saya, konstituen saya, masyarakat saya, ya mulai dari bencana, ya, mulai dari pendidikan, banyak kelas-kelas yang harus dibangun, mulai dari pertanian, jaringan-jaringan, mulai dari peternakan. Kebetulan masyarakat kami juga banyak yang punya usaha peternakan sapi perah. Dari situlah ya kami bisa hadir untuk bagaimana membantu. Oke, hari ini Pak kita akan membahas soal peran anggota Dewan dalam tugas pengawasan kinerja pemerintah. Seperti kita tahu kan ya, memang anggota Dewan itu tugasnya mengawasi Betul. kinerja pemerintah. Ya. Tapi kalau di lapangan prakteknya gimana sih Pak? Iya, jadi harus ada check and balance antara eksekutif dan legislatif. Apapun anggaran yang dimanfaatkan, digunakan untuk membangun, itu sejatinya kan uang rakyat. Maka serupiah pun harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, tentu sebagai fungsi anggota Dewan mengawasi kinerja yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di birokrasi, teman-teman yang ada di eksekutif.
Apakah sudah benar? Mulai dari perencanaan. Ya, karena di perencanaan itu diawali dari musrenbang melalui yang namanya teknokratis. Kalau di kami melalui pintu reses, pintu hearing, pintu kunjungan dapil. Ya, melalui yang namanya partisipatif. Sehingga dua perencanaan antara teknokratis dengan partisipatif ini harus bisa menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Kebetulan kalau anggota dewan itu tentu kan turun langsung, melihat langsung, mendengar langsung apa yang ada di masyarakat. Oke. Sehingga apabila ada keluhan-keluhan yang ada di situ, kami harus perjuangkan melalui tadi perencanaan. Kami kawal pembahasan dan kami kawal sampai kepada bagaimana Raperda APBD ini kita sahkan. Kalau sudah disahkan, sudah ranahnya eksekutif untuk mengeksekusi program-program yang kami rencanakan, yang kami bahas dan kami sahkan. Gimana Pak caranya untuk menjaga tugas Bapak sebagai pengawas kinerja pemerintah, tapi di satu sisi ya kalau kita lihat Bapak juga merupakan ketua tim pemenangan pemerintah saat ini. Maksudnya ketua tim pemenangan Khofifah Emil. Ya, jadi memang kami harus bisa memilah ya antara tupoksi kami dan sebagai salah satu tim pemenangan. Ya, jadi ini nggak boleh tumpang tindih. Jadi kalau dua ini bisa memilah dan memilih, insya Allah jalannya pemerintahan ini akan on the track. Ya, akan on the track. Tapi kalau kita masuk di ruang, dalam arti tadi, tim tadi, maka bagi kami itu bencana. Ya, itu bencana. Maka kami tidak akan masuk di ruang-ruang yang memang itu oleh aturan baik di Undang-Undang 23 2014, di peraturan pemerintah, di peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri dan sebagainya, kami punya ruang yang tentu tidak sama antara eksekutif dan legislatif. Kami akan mengawasi kinerja daripada eksekutif. Sulit nggak Pak? Ya namanya mengawasi, tentu dinamikanya luar biasa ya. Kadang teman-teman yang paham sebagai fungsi kami sebagai fungsi kontrol akan memahami itu. Memang tugasnya anggota DPRD itu ya seperti itu. Tapi bagi teman yang ada di birokrasi kurang bisa memahami, ya dikasih saran kadang-kadang, dikasih masukan kadang-kadang, dikritik kadang-kadang. Ini yang memang harus kita rubah mindset itu, perilaku itu, pola itu. Bahwa sekarang ini kita ini adalah abdi. Eksekutif abdinya rakyat, wakil rakyat juga abdinya rakyat. Biar terjadi check and balances, maka harus saling mengontrol di antara dua lembaga, yaitu eksekutif dan legislatif. Jadi memang meskipun sulit juga tetap harus diawasi gitu ya Pak ya? Iya, jadi begini ya, pengawasan ini kan berlapis-lapis. Ada di internal yang namanya inspektorat. Ada lagi BPKP. Ada lagi BPK yang setiap tahun mengeluarkan hasil LHP. Ada lagi kami dari DPRD. Semuanya itu muaranya adalah bagaimana ada transparansi, tepat sasaran, betul-betul anggaran ini sesuai dengan keperuntukannya. Tidak ada markup, tidak ada ya yang memang merugikan masyarakat. Itu kan ujung daripada bagaimana kami mengontrol dan mengawasi kinerja daripada eksekutif. Yang menarik Pak, selain Bapak ini mengawasi gitu ya, memberikan kritik, saran, masukan, tapi Bapak juga cukup aktif dalam mengapresiasi kinerja. Iya. Kalau saya lihat dari terbitan beberapa media online, Bapak sempat mengapresiasi kinerja Bu Khofifah ketika ada musibah banjir, longsor di Trenggalek. Bapak juga bilang, wah ini pemerintah Provinsi Jawa Timur oke nih, gercep banget gitu ya. Terus kemudian ketika angka kecelakaan di Jawa Timur menurun hingga 34%, Bapak juga aktif memberikan apresiasi. Ya. Jadi kita harus fair ya. Yang baik katakan baik. Yang baik harus kita kasih
ribet. Kita kasih penghargaan. Tapi yang memang kurang, perlu diperbaiki, ya tentu harus kita sampaikan ya bahwa ini kurang tepat, ini kurang benar, ini tidak tepat sebagaimana yang diharapkan dibutuhkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Insya Allah kalau check and balances ini bisa berjalan, maka anggaran yang ada saya yakin itu akan tepat sasaran, tidak copy paste. Banyak loh 2023 itu, 2024 itu lagi, 2025 itu lagi. Kalau kita tidak sisir ya dari anggaran yang ada, di nomenklatur yang ada, tidak kita sisir, maka ya masyarakat, anggaran itu tidak tepat. Masyarakat butuh jembatan, masyarakat butuh jalan, masyarakat butuh jaringan dan lain sebagainya. Tapi anggaran karena kita kurang mengontrol, kita kurang mengawasi, ya akhirnya tidak menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Kami berharap anggaran ini dapat menjawab persoalan yang ada di masyarakat. Oke, salah satu permasalahan yang ada di masyarakat kalau yang saya baca ini adalah proyek pembangunan talut pengaman jalan di Pacitan Ponorogo ya, yang sempat memang itu sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Monitoringnya sejauh ini bagaimana Pak? Coba bayangin, kami belum jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, talut yang ada di wilayah Ponorogo Pacitan, tepatnya di Kecamatan Selaung, itu sudah longsor sekian lama tahun. Setiap kita ke Pacitan, di tempat itu tentu kita harus ya ngasih kepada mereka yang mengamankan, menjaga jalan itu. Tidak setahun, tidak 2 tahun, bisa 3-4 tahun kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan kami di Dapil 9, ya termasuk Ponorogo Pacitan, bisa menyuarakan, Bina Marga, ada apa? Ini sudah sekian lama tahun, 3-4 tahun, belum juga dibangun. Apa gak punya anggaran? Kita punya 29 triliun, bahkan di 2024-2023 hampir 35 triliun. Dan alhamdulillah setelah kami terus kawal, kami terus getol, terus kami sampaikan, terus kami suarakan. Sekarang 2025 sudah dibangun dan kami dikala datang ke Pacitan sebentar untuk melihat langsung progres daripada pembangunan yang hampir sekian lama tahun tidak dibangun itu. Jadi sekali lagi melalui kontrol kami yang ada di daerah akhirnya juga dibangun oleh pemerintah provinsi. Jadi memang ada ininya ya, ada perubahannya ketika jadi memang kalau kita anggota dewan itu cawe-cawe langsung dikerjakan. Jadi kalau kita nggak punya wakil, siapa yang menyuarakan di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Jadi memang peran daripada wakil ini sangat-sangat urgent sekali untuk bagaimana mengawal terkait dengan persoalan-persoalan yang mungkin oleh kawan-kawan di eksekutif, karena tidak ada wakil, tidak ada yang menyuarakan. Sehingga kami lagi-lagi sampaikan teknokratis tadi, tapi tidak bisa menjawab yang ada di lapangan. Yang ada di lapangan partisipatif. Pak Misri Effendi, kami orang Pacitan. Pak Misri adalah wakil kami. Tapi jalan yang ada di sini kok belum dibangun. Kedua ada lagi pelebaran. Sekian lama juga gak kebangun, yaitu Mospati Magetan. Sekian lama gak kebangun. Karena sudah disosialisasikan, ya anggaran gak juga kebangun. Kami suarakan, dan alhamdulillah kami kemarin diundang di rapat sosialisasi di Mospati dan teranggarkan 32 miliar. Pelebaran jalan Mospati Magetan. Mospati Magetan itu memang salah satu titik bottleneck ketika jalur mudik ya Pak ya. Dulu sebelum ada tol itu merupakan salah titik yang paling macet kalau kita perjalanan dari Surabaya sampai ke Madiun ya. Jalur mudik yes, pariwisata yes, Tawangmangu yes, lintas provinsi yes. Jadi memang dilebarkan ya untuk jalur
yang menghubungkan tempat-tempat pariwisata, jalur yang menghubungkan antara dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah lewat Karanganyar. Berbicara soal Jawa Timur dan Jawa Tengah, saya melihat bahwa Bapak juga mulai melaksanakan kerjasama sinergi dengan pemerintah Jatim dan DIY yang kolaborasi ya. Sempat ya Pak ya, saya lihat di Instagramnya gitu. Itu gimana Pak ceritanya? Iya. Jadi kemarin kami Badan Anggaran ya sedang melakukan studi banding ya di Pemprov DIY. Ya karena lagi-lagi dengan adanya pajak kendaraan bermotor, maka PAD kami harus kita bagi ke 38 kabupaten kota. Hampir 4 triliun. APBD itu akhirnya kita bagi kepada 38 kabupaten kota. Sehingga tinggal 28 triliun tadi. Terus bagaimana caranya? Agar pendapatan yang sekian triliun tadi bisa tertutup. Maka di antaranya kami menjajaki dengan pemerintah Provinsi DIY. Kira-kira potensi-potensi apa yang bisa dikerjasamakan antar daerah ya, menguntungkan DIY juga yes, menguntungkan Jatim juga yes. Itu yang kemarin kami coba diskusikan antara kami Badan Anggaran dengan Pemprov yang ada di DIY. Oke, kira-kira nanti bagaimana tuh, bergeraknya ke arah mana tuh Pak? Tentu tujuannya mendongkrak pendapatan asli daerah masing-masing. Jogja, Jawa Timur, ya, sehingga dengan pendapatan yang terdongkrak tadi bisa untuk menutup terkait ruang-ruang kabupaten kota yang memang fiskalnya sangat-sangat minimalis oleh pemerintah provinsi dengan pendapatan asli daerah yang memang bisa menopang ya untuk kemampuan daerah khususnya di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dengan terbitnya Impres nomor 1 2025 tentang ya efisiensi anggaran bisa dijawab apabila daerah itu punya kemampuan fiskal dengan ya mendongkrak pendapatan asli daerah. Selama daerah itu masih terus menggantungkan pemerintah pusat, tidak punya kemandirian, itu problematik yang dihadapi oleh daerah. Maka kuncinya adalah bagaimana daerah untuk keluar dari zona itu, menambah, mendongkrak pendapatan asli daerah. Itu yang kemarin kami jajaki dengan DIY. DIY ya, oke. Nah ini berbicara soal bagaimana mendongkrak kemampuan asli daerah. Ini kan Bapak sempat juga berbicara soal usul pemekaran wilayah, terutama di Ponorogo. Baik. Daerah asal yang selama 20 tahun terakhir ini merupakan daerah tempat mengabdi begitu ya. Apakah ini juga karena kemampuan fiskal kota Kabupaten Ponorogo ini memang rendah sehingga harus ada pemekaran 5 wilayah? Iya. Jadi di samping kemampuan fiskal daerah Ponorogo tidak cukup untuk mendanai pembangunan-pembangunan yang ada di 21 kecamatan atau 307 desa, apabila daerah-daerah yang memang perlu segera lari kencang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi wajib hadir. Wajib hadir. Kalau tidak, maka daerah itu akan tertinggal. Kalau tertinggal akan terjadi masalah sosial, kesenjangan sosial. 5 desa itu apa saja Pak di Ponorogo? Ada 1 desa Ngrayun, 2 desa Mbasan Lor, Mbasan Kidul, kemudian Cepoko, yang terakhir Selahu. 5 desa ini kita mekarkan. Dengan alasan karena 5 desa ini punya wilayah yang luar biasa, luas, punya penduduk yang juga luar biasa, besar, hampir tiap desa di atas 10.000, ya kan? Maka kalau itu nanti bisa kita mekarkan, maka ada potensi untuk menambah pendapatan, baik dalam bentuk dana ADD, alokasi dana desa, dan DD, dana desa. Jadi desa-desa ini memang oleh pemerintah pusat dikucur melalui 2, 1
dana desa, 2 dana alokasi desa. Dan yang ketiga tentu kreativitas desa sendiri melalui bantuan yang memang tidak dilarang oleh undang-undang atau bantuan yang sah. Oke, skema pemekarannya nanti kira-kira akan seperti apa, Pak? Skema pemekarannya sekarang kan sudah menjadi desa persiapan. Setelah nanti menjadi desa persiapan, dikasih kesempatan 3 tahun. Ya. Untuk bagaimana selama semester 1, semester 2, semester 3 itu dipersiapkan menjadi desa definitif. Tapi dikasih jangka selama 3 tahun. Apabila dalam waktu setahun, 2 semester, oleh tim dinyatakan sudah siap memenuhi syarat, maka segera Pak Bupati menyampaikan raperda kepada DPRD. Nah, setelah dibahas oleh DPRD, kemudian pemerintah pusat menerbitkan kode desa. Nah, pada saat kode desa diterbitkan, dimasukkan dalam keputusan raperda DPRD, sehingga desa yang semula namanya persiapan akan menjadi desa definitif karena sudah mendapatkan kode desa. Kalau sudah mendapatkan kode desa, berhak atas dana DD, dana ADD, dan lain-lain pendapatan yang sah untuk desa itu. Kalau kesiapan dari desanya sendiri bagaimana, Pak? Termasuk masyarakatnya? Ya, kemarin kami sudah berkunjung di 4 desa persiapan yang ada di wilayah Kecamatan Krayun. Untuk yang Selaung kami belum. Setelah kami berkunjung, sarana prasarana kantor, mulai kantor desa, balai desa, kemudian semua terkait dengan listrik, mebeler, MCK, ya, itu semuanya sudah siap, ya, sehingga apabila oleh tim nanti akan dilakukan verifikasi kesiapan itu, kalau saya dengan melihat langsung 4 desa yang ada di wilayah Kecamatan Krayun, secara real mereka sudah siap untuk menjadi desa definitif. Apa? Balai sudah punya, kantor sudah punya, mebeler sudah punya, listrik sudah punya, MCK sudah punya, sarana dan prasarananya dibutuhkan oleh desa semuanya sudah punya, jalan sudah mulai diperbaiki. Semuanya itu tadi adalah swadaya. Bangun balai swadaya, bangun kantor swadaya, meja kursi dan sebagainya swadaya, bangun jalan jembatan swadaya. Ya, semuanya inisiatif daripada warga masyarakat yang memang kepingin, ya, menjadi desa definitif. Nah, untuk pembangunan desa definitif itu dari sebelumnya biasanya butuh proses berapa tahun biasanya, Pak? Iya, tadi kami sampaikan untuk menuju ke definitif kan 3 tahun. Kalau Bu Gubernur kemarin memberikan surat keputusan desa persiapan 2024, berarti 2027 itu sudah injury time. Kok 2027 ternyata oleh tim dinyatakan belum memenuhi syarat, maka akan kembali ke desa induk. Oh, baik. Ya, jadi kami berharap tidak harus 3 tahun. Setahun kami lihat betul sudah sangat-sangat siap. Ya, tinggal bagaimana kami bersama dengan Pak Bupati, bersama dengan Ibu Gubernur mengawal untuk segera Kementerian Dalam Negeri, ya, menyetujui dan menerbitkan kode desa definitif dibarengi dengan perda tentang pemekaran desa yang ada di 5 desa di Kabupaten Ponorogo. Oke, itu kan bicara soal prosesnya dan nanti potensi manis-manisnya gitu ya, Pak ya. Tapi kan juga ada potensi masalah ketika suatu desa berubah nama atau dimekarkan. Nah, itu untuk menghadapi kemungkinan masalah yang terjadi di masa depan bagaimana? Ya, jadi terkait dengan itu semua, di awal-awal sebelum itu kita melangkah, sudah kami sosialisasikan. Kami sendiri sosialisasi,
Kemudian dari Pemkab, PMD Kabupaten Ponorogo juga sosialisasi. Ya, mulai dari bagaimana identitas, KK, KTP, dan lain sebagainya. Termasuk sertifikat tanah juga ya. Sertifikat dan sebagainya. Nah, oleh catatan sipil yang ada di Kabupaten Ponorogo, tidak ada masalah semuanya itu, karena ini tidak yang pertama kali. Ya, karena sebelumnya juga ada yang namanya Desa Gedangan, ya, yang juga dimekarkan, dan ternyata terkait dengan identitas dan sebagainya bisa diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo. Oke. Ya. Kemudian untuk mekanisme pembagian dana desa jika misalnya nanti di 2027 ini sudah jadi desa definitif, bagaimana? Ya, jadi kalau itu belum definitif, DD-ADD 30% dialokasikan kepada desa persiapan. Ya, 30% DD-ADD desa induk dialokasikan untuk desa persiapan. Tetapi kalau sudah dinyatakan definitif, mendapatkan kode desa, maka APBN ya berkewajiban menganggarkan dimulai dari DD, ADD, dan lain-lain pendapatan yang sah untuk program kegiatan APBD desa yang ada di desa yang sudah menjadi definitif. Oh, oke. Iya. Kalau untuk masyarakat sendiri kan itu dari sisi struktural, kemudian dari sisi administratif ya Pak ya. Tapi kalau untuk dari masyarakat sendiri, apa manfaatnya sebenarnya ketika Banyak. ada pemekaran desa? Banyak, manfaatnya banyak sekali. Karena mereka bisa mengelola rumah tangganya sendiri. Mereka punya potensi di sana itu, mulai dari porang, ya. Kemudian ada lagi, namanya saya lupa. Apabila ini dikelola oleh BUMDes, dikelola oleh Koperasi Merah Putih, dikelola oleh koperasi yang kemarin kami juga dirikan, ya. Kami dirikan koperasi wanita di sana, mungkin bisa dibuka juga di IG saya. Maka bisa memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Ya, karena mereka sudah bisa mengurus rumah tangganya sendiri, mengurus desanya sendiri. Coba bayangin kalau seluas 183 km persegi dengan anggaran ya masing-masing desa kan hanya 1,5 sampai 2 M. Dengan luas wilayah sekian itu. Ya, dengan jumlah penduduk di atas 10.000 itu. Jumlah kemiskinan sekian banyak, stunting dan sebagainya. Kapan bisa selesai? Tapi kalau ini dipecah menjadi 2, insya Allah akan segera bisa tertuntaskan. Berarti, Karena ada anggaran-anggaran dari pusat, anggaran-anggaran pada provinsi yang semula untuk satu desa, maka mereka akan mendapatkan porsi masing-masing, baik yang semula induk maupun yang sekarang menjadi definitif. berarti kalau saat ini kondisinya sebenarnya pihak perangkat desanya sendiri tidak mampu gitu ya untuk merangkul semua sisi di desa tersebut, sehingga sangat urgent untuk dilakukan pemekaran seperti itu ya Pak. Bukan tidak mampu, tapi memang gelontoran anggaran ini kalau hanya diperuntukkan oleh satu desa, tidak dipecah, maka hanya cukup untuk membangun sekian meter, sekian kilo. Katakanlah induk mendapat 2 M. Tapi kalau kita mekarin, induk 2 M, definitif 2 M, menjadi 4 M melalui APBN, belum dari APBD provinsi. Sehingga pemerataan pembangunan ini akan segera terwujud. Tidak hanya di sekitaran ya yang disebut dengan desa kantor dan sebagainya itu, tapi sampai di pelosok-pelosok yang memang belum terjangkau pembangunan dari pemerintah desa. Karena anggaran DD-ADD pada 1,5 sampai 2 M di setiap tahun. Oke, ini kan salah satu masalah yang paling banyak di pemekaran desa adalah kurangnya infrastruktur ya Pak ya. Betul. Nah itu nanti akan mengambil dana dari dana desa atau tetap ada kucuran dana dari pemerintah provinsi atau pemerintah kota? Iya, jadi dengan adanya kode desa yang menjadi definitif, yang sudah menjadi peraturan daerah, maka kewajiban daerah akan mengalokasikan anggaran kepada semua desa.
Kalau sekarang Ponorogo ada 307 desa dan kelurahan, maka kalau nanti sudah dimekarkan menjadi sekian 307 lebih, maka yang lebih itu juga akan mendapatkan kucuran yang sama dengan desa-desa yang sekarang sudah definitif. Termasuk juga dari APBD provinsi, termasuk juga dari APBN, termasuk juga potensi-potensi yang ada di daerah yang selama ini belum begitu tergali. Maka dengan adanya kehadiran pemekaran ini tentu akan berlomba-lomba untuk bagaimana mensejahterakan, meningkatkan pembangunan yang ada di antara induk dan definitif tadi, akan berlomba-lomba dua desa ini. Inilah efektifnya, positifnya terkait dengan pemekaran. Oke. Kan sebelumnya sempat ada Desa Gedangan ya Pak ya. Betul, Sekarang Gedangan. bagaimana progresnya Desa Gedangan? Gedangan ini adalah pemekaran dari Mbausan Kidul. Ya kan? Progresnya sekarang di antara dua desa ini maju mana antara Gedangan dengan Mbausan Kidul, semua warga masyarakat, tokoh, Pak Lurah, Pak Camat mengakui di antara dua desa yang induk dengan pemekaran yang namanya Gedangan, maju Desa Gedangan. Kenapa induknya Lebih sampai maju Desa Gedangan? yang baru? Karena Mbausan Kidul wilayahnya masih luas. Walaupun kemarin kita mekarkan, tapi wilayah Mbausan Kidul masih luas. Maka sekarang ini juga kita mekarkan lagi. Kemarin sudah Gedangan, sekarang kita mekarkan lagi. Ya, kalau nggak salah di Konto atau di mana itu, kalau nggak salah. Oke, kita tarik di Jawa Timur nih Pak skupnya. Kalau tadi kita bicara Baik. masalah Ponorogo, di Jawa Timur itu sebenarnya ada berapa banyak desa yang perlu dimekarkan? Kalau secara Jawa Timur kami belum begitu paham berapa di 38 kabupaten kota ini yang memang layak untuk dimekarkan. Tapi lagi-lagi kalau pembangunan ini tidak terjangkau, tidak merata dengan segala macam cara, baik melalui pemekaran, baik melalui PKPU, kerjasama dengan badan usaha, baik melalui utang, baik menjual aset. Maka di satu sisi desa itu sudah lari kencang, sudah tidak mikir infrastruktur, mereka sudah berpikir destinasi wisata, tapi desa yang ini berkutat di infrastruktur, belum sampai kepada destinasi wisata dan sebagainya. Nah, kami kepingin perjalanan antar desa ini tidak saling tertinggal. Kalau mereka sudah sampai kepada stasiun Gambir, bagaimana sama-sama sampai di stasiun Gambir? Kalau sampai di Monas, bagaimana desa-desa yang ada ini sampai di Monas bareng? Itu harapan kami. Ini perlu campur tangan pusat dan provinsi. Oke, ngomongin soal infrastruktur Pak, ini kan Komisi D di DPRD Provinsi Jawa Timur itu merupakan salah satu yang membidani masalah infrastruktur. Sebenarnya kalau di Jawa Timur ini secara kasat mata kayaknya mulus-mulus aja ya jalannya. Tapi katanya kalau dikendarai itu mulai terasa geronjal karena ada tambal sulam. Sebenarnya kalau dari DPRD melihatnya bagaimana? Jalan ini kan terbagi. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan lingkungan yang menjadi kewenangan desa. Ya kan? Kalau jalan nasional insya Allah mantap. Jalan provinsi mantap. Karena Bu Gubernur statement kok di situ ada lubang, maka nggak usah menunggu sekian lama kita bangun. Ya. Persoalannya adalah jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan yang ada di lingkungan desa. Jadi kalau kita prosentase jalan-jalan kabupaten, jalan-jalan desa ini yang mantap pada kisaran 30-an% yang mantap, 40-an% yang mantap. Yang rusak berat dan sedang itu pada 60-70%. 60-70%. Mengapa? Lagi-lagi nggak punya uang. Fiskalnya Kemampuan itu yang fiskalnya lagi-lagi di situ persoalan. Makanya kalau ini nanti Pemprov tidak ada terobosan dalam bentuk BKK, bantuan keuangan kepada desa, bantuan keuangan kepada kabupaten,
maka akan terjadi kesenjangan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Contoh, kalau kita bicara Surabaya, luar biasa. Kalau kita bicara Mojokerto, luar biasa. Sidoarjo, luar biasa. Gresik, luar biasa. Fiskalnya, luar biasa. Tapi kalau kita bicara Situbondo, kita bicara Ponorogo, kita bicara Pacitan, Ngawi, Magetan, dan lain-lain, tentu tidak sepadan, tidak linier dengan 5 ya yang ada di wilayah Arek, Surabaya. Berarti, dan sebagainya. Kalau bisa dibilang dana fiskalnya suatu daerah itu memang berbanding lurus dengan kondisi infrastruktur gitu. Betul. Mau tidak mau, betul, memang kenyataannya seperti itu. Betul. Semakin besar pendapatan daerah suatu kota, maka kondisi jalannya makin mulus gitu ya Pak. Iya. Tidak hanya kabupaten, provinsi pun selama fiskalnya ya punya kemampuan yang luar biasa, maka untuk belanjanya juga luar biasa. Tapi kalau fiskalnya itu minimalis, habis untuk nggaji pegawai negeri sipil ASN. Apa nggak ada solusi gitu Pak? Gimana caranya supaya yang daerah yang bisa dibilang miskin fiskal ini juga bisa lebih berbenah? Iya, tadi makanya kami sampaikan ya, persoalan ini sudah ya diketahui oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah pusat. Jadi persoalan yang ada di daerah-daerah dengan fiskal yang rendah ini sudah dipahami, diketahui oleh Bapak Presiden di saat ya kepala-kepala daerah menyampaikan kepada pemerintah pusat. Ya, sebetulnya kalau dulu banyak program-program kepada daerah yang digelontorkan oleh APBN. Ya, contoh Visau. Setiap titik ada yang 500 juta, 300 juta, 800 juta dan sebagainya. Tapi sekarang terkait dengan program untuk membantu persoalan infrastruktur yang ada di daerah, Pak Presiden akan menerbitkan Inpres. Sehingga nanti dana infrastruktur yang memang menjadi persoalan daerah didanai oleh APBN. Oke. Nah, ya, tapi ini yang kami dengar begitu. Di sisi lain, pemerintah pusat juga sedang melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai lini. Apakah infrastruktur juga termasuk bidang yang ikut disunat, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara efisiensi, sebetulnya tidak se-ekstrim yang kita bayangin ya. Nah, kami setuju efisiensi selama itu tidak menyentuh kepentingan publik dengan masyarakat. Contoh seremonial. Ya, hari-hari ulang tahun ya, kegiatan-kegiatan seremonial, kunjungan-kunjungan, ya mamin dan sebagainya, kami setuju itu semua diefisiensi. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan masyarakat, Pak Prabowo juga tidak kepingin. Bayangin bagaimana sanitasi dibutuhkan masyarakat, penting. Bagaimana jembatan dibutuhkan masyarakat, penting. Bagaimana jalan untuk bagaimana mendongkrak pertumbuhan ekonomi, penting. Jadi saya pikir karena ini masa transisi dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, untuk efisiensi ini dikembalikan. Selama itu bersentuhan pada kepentingan publik, kepentingan masyarakat, jalan terus. Tapi yang memang terkait dengan seremonial boleh itu diefisiensi, bahkan dinolkan. Oke. Nah, ini ruang lingkup kerja dari Komisi DPRD ini kan memang luas sekali ya Pak. Sekali. Mulai dari tata ruang, pekerjaan umum, pengendalian lingkungan, terus kemudian perhubungan, pertambangan, sampai perumahan rakyat. Ini kan satu bidang yang kadang tumpang tindih ya Pak ya. Di satu sisi kita ingin melestarikan lingkungan seperti misalnya di kota Surabaya, tapi sisi lain juga kita lihat bahwa kebutuhan masyarakat akan perumahan juga begitu tinggi. Nah, ini melihatnya untuk di Jawa Timur menghadapi masalah-masalah seperti ini bagaimana? Ya, jadi memang kelemahan yang selama ini kami coba ya merumuskan bagaimana melepaskan ego sektoral. Ya. Kemudian duduk bersama untuk rapat-rapat koordinasi antar OPD, organisasi perangkat daerah. Nah,
Kalau teman-teman ini melepaskan ego sektoral, duduk bersama dengan dinas pertanian terkait dengan lahan, ya, kemudian perumahan, kemudian tata ruang, dan lain sebagainya, maka tentu program yang memang menjadi prioritas, apakah dalam RPJMD, RPJMN, itu tidak akan mengganggu yang memang menjadi skala prioritas. Apa diantaranya? Swasembada pangan. Kalau kita sudah ngomong swasembada pangan, nggak boleh lahan-lahan pertanian yang produktif itu dimanfaatkan untuk perumahan. Ini duduk bareng. Ya. Tapi kalau mereka kembali kepada ego masing-masing, keputusan tidak dikoordinasikan dengan semuanya, maka yang terjadi adalah ya apa yang memang diharapkan oleh pemerintah terkait dengan swasembada pangan, terkait dengan peternakan, pertanian dan sebagainya, ya akan menjadi masalah, Tapi di tingkat masyarakat langsung ya itu kan jadi juga suatu masalah ya ketika masyarakat misalnya mereka jual hasil pertanian kurang bagus harganya, sementara dorongan kebutuhan itu begitu tinggi. Lama-lama kan mereka tertarik juga untuk jual lahan-lahan mereka ke pengusaha-pengusaha properti, Pak. Itu kan jadi jargon Jawa Timur sebagai lumbung padi nasional tuh lama-lama kan terkikis juga. Makanya di undang-undang kita, undang-undang pokok-pokok agraria kita, undang-undang di pertanahan kita, kalau itu lahan basah, nggak boleh dijual kepada di luar desa itu. Nggak boleh. Jadi notaris atau PPAT tidak akan melayani apabila lahan itu basah, lahan itu pertanian, oleh masyarakat setempat dijual kepada desa lain, kecamatan lain, kabupaten lain. Ini salah satu upaya ya agar lahan yang memang produktif ini tidak pindah tangan kepada orang lain. Ini sudah. Yang kedua, memang di era Pak Prabowo ini sudah mulai nampak terkait dengan bagaimana masalah-masalah yang selama ini terjadi mulai diurai oleh Pak Menteri, oleh pembantu-pembantunya. Ya semoga ya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden bersama pembantunya ini, rakyat juga tidak semaunya sendiri, tapi juga akan taat dan tunduk pada regulasi yang ada. Iya. Oke, ini saya mau bahas sedikit menyentil soal pertambangan. Meskipun di Jawa Timur ini tidak terlalu banyak, tapi kan sekarang lagi ramai di masyarakat terkait izin pertambangan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat begitu, Pak. Nah, untuk di Jawa Timur apakah kasusnya seramai di nasional? Iya, jadi banyak ya. Bahkan kami bersafari di ya hampir kabupaten kota di Jawa Timur kemarin. Di Banyuwangi sudah kami datangi, Jember sudah, Situbondo sudah, Malang sudah, Kediri sudah, Tulungagung sudah, Ngawi sudah, Ponorogo sudah, Madiun sudah, Sidoarjo sudah, Gresik sudah. Banyak memang masalah-masalah itu disampaikan kepada kami. Nah, di sini memang harus jelas. Kalau terjadi pelanggaran terkait dengan tambang, ya siapa yang menertibkan? Ya, karena ini pelanggaran, maka APH, aparat penegak hukum, yang punya kewenangan untuk menertibkan, ya terkait dengan yang ilegal itu semua. Punya izin enggak? Kok mereka beroperasi? Berarti melanggar kan? Nah, kedua, pemerintah harus memberikan sosialisasi kepada para penambang. Dampak daripada akibat tambang. Di samping juga sosialisasi bagaimana untuk bisa mendapatkan izin. Memang izin ini ditangani tidak hanya satu UPD, tidak ESDM saja, tapi melibatkan banyak UPD. Ya. Nah, lagi-lagi banyak UPD inilah yang kadang-kadang menghambat perizinan ini tidak segera kelar, tidak segera terbit. Makanya sebetulnya kalau pemerintah itu hadir
harus ada ya yang namanya kantor terpadu satu pintu. Di Jawa Timur belum ada, Pak. Di Jawa Surabaya kan sudah mulai ada seperti itu. Makanya jadi ESDM kemudian ya OPD yang terlibat dalam penerbitan izin tambang, bagaimana usulan saya punya kantor terpadu satu pintu, sehingga masyarakat tidak repot harus ke sini ke situ dan sebagainya, tapi bisa tuntas. Itulah diantara untuk mengurangi adanya tambang-tambang yang ilegal karena tidak segera diterbitkan ya izin dari pemerintah, sehingga mereka dengan cara memaksa diri ya berupaya untuk melakukan tambang-tambang yang ilegal yang memang dilarang oleh aturan atau oleh undang-undang. Oke. Gitu. Bapak, terakhir ini terkait anggota dewan dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. Sejauh ini apa yang Bapak ingin sampaikan ke masyarakat? Iya. Jadi yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat, ayo sama-sama bareng-bareng kita awasi. Karena sejatinya program kegiatan ini uang rakyat. Rakyat membayar pajak, dikumpulin, dikembalikan lagi kepada rakyat. Selama ini rakyat kan kurang paham. Sehingga apabila ada program yang menyimpang, masa bodoh, nggak mau tahu dan sebagainya. Nah, kalau ini masyarakat kita sadarkan, kita beri pemahaman, ayo kita awasi bareng, maka hasilnya insya Allah akan lebih kredibel, akan lebih baik. Kalau kami di legislatif, kemudian yang ada di eksekutif, kemudian masyarakat bersama-sama untuk bagaimana menghasilkan yang terbaik, mutu yang terbaik, kualitas yang terbaik, sehingga punya usia pembangunan itu tidak 3-4 setahun jebol, tapi bisa berlama-lama sesuai dengan usia yang diharapkan oleh rencana yang kami lakukan. Baik, Iya. mudah-mudahan semua rencana-rencana tersebut bisa terlaksana ya Pak Amin, ya. Karena amin, ini amin. juga PR-nya nggak gampang ya, untuk masih ada 3 tahun ya Pak ya, sampai 4 tahun sampai 2029. Ini PR-nya berat nih lumayan, meskipun katanya di awal sudah mulai gaspol ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Dan demikian saudara, podcast saja kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Senang sekali saya Virgianti Kusuma bisa menemani selama beberapa menit tadi ya di podcast saja. Kita masih bahas soal peran anggota dewan dalam tugas pengawasan kinerja pemerintah daerah. Saya pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya.